Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammadin sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Ikhwanan muslimin yang dimuliakan Allah dimanapun berada, pada kesempatan kali ini saya akan coba menanggapi komenan-komenan yang ada di video saya yang ini ya. Pertama saya akan membacakan komen-komen yang narasinya itu kurang enak pada saya ya. Pertama dia menyampaikan seperti ini atau komen seperti ini, yaitu akunnya namanya Alia Mileo Family. Dia mengatakan begini. Penyampaian antum memang lemah lembut tapi menyakitkan. Orang berilmu bukanlah seperti itu. Karena judulnya antum itu sangat menyakitkan satu pihak. Ingat antum berilmu. Iman-iman jangan sampai ilmu antum punya itu ternoda dengan su'ul khuluq. Jadi dengan judul tadi itu atau judul video yang saya berikan di video yang ini atau video yang kemarin itu disebut sebagai su'ul adab ya. Padahal judulnya seperti itu. Dan yang saya sampaikan sebenarnya kan dengan bahasa yang bagus seperti itu, dengan referensi yang ada begitu. Itu masih disebut sebagai su'ul adab. Lah, apakah Mbak Alia ini atau yang berkomentar ini tidak melihat pada kelompok sebelah atau YouTuber yang lain? Bagaimana dia menarasikan kiai-kiai kita itu dengan narasi yang kurang bagus, yang sangat kurang bagus, sangat tidak beradab. Begitu. Saya masih menyampaikannya dengan adab, dengan referensi. Kadang ada teman-teman YouTuber itu ketika mereaction itu tidak ada referensinya sama sekali. Pegang kitabnya nggak dibaca. Menyampaikan keiskalannya atau keitiratannya itu dengan tanpa referensi, hanya narasi saja. Kalau hanya narasi saja sebenarnya semua orang itu bisa. Cuman begini, kita ini secara syariah tidak muktabar begitu. Pendapat kita ini tidak dianggap begitu. Makanya agar kita dianggap harus mempunyai landasan atau hujah begitu. Yang memakai landasan Al-Quran, hadis atau aqwalul ulama begitu. Begitu ya. Jadi teman-teman itu berkomentar lihat pada kelompok sebelah atau teman-teman YouTuber yang lain yang mana bahasanya itu sangat kurang bagus menurut saya. Tidak menunjukkan sebagai seorang yang alim sama sekali. Kemudian yang kedua, kenapa judulnya memasukkan bahasa bermodal nasab? Antum benar-benar kun yakin anti dengan Ba'alawi ya Gus. Nah inilah menurut saya teman-teman itu ketika mengkritik kelompok Ba'alawi ini disebut anti Ba'alawi ini dan itu. Padahal idharul haq itu termasuk ya watawassaw bil haq begitu. Ya menjelaskan mana yang benar mana yang salah. Kalau konsep itu tidak diusung, tidak diberikan kepada masyarakat, maka di masyarakat itu nanti akan muncullah bahasa pentakdisan seseorang. Jadi kalau yang Ba'alawi nggak boleh dikritik. Jadi kalau Ba'alawi ini tidak boleh disalahkan. Itu muncul nanti hal seperti itu yang masuk dalam kategori pentakdisan begitu. Kalau sebab begini, kalau para ulama ataulah non Ba'alawi itu mereka mengkritik itu enak-enak saja dengan bahasa sehendaknya mereka. Tapi kalau Ba'alawi itu ya dikritiknya takut sekali begitu. Padahal itu yang benar-benar salah atau nyata-nyata salah begitu. Malah kadang bukan nggak boleh dikritik, malah dibela begitu yang salah. Itu yang kurang bagus sehingga keilmuan itu tidak berjalan sebagai mestinya begitu. Kita ini sebagai ahli ilmu atau orang yang berilmu menurut saya sebagai seorang santri dan teman-teman yang disebut sebagai ahli ilmu itu ya harus duduk pada tempatnya. Kalau ia itu salah, siapapun dikatakan salah, tetap dengan bahasa at-tariqah ahammu minal ma'addah begitu, akhlaqul muallim ahammu minal muallim nafsi begitu. Jadi cara menyampaikan itu perlu atau sangat penting, lebih penting daripada yang materi yang mau kita sampaikan. Dan seorang mu'allim itu harus berakhlak, dan akhlaknya mu'allim itu lebih penting daripada mu'allim itu sendiri begitu. Jadi kalau ahli ilmu itu duduk di posisinya begitu. Siapapun yang salah kita benarkan kayak gitu, tapi dengan elegan begitu, dengan bahasa yang bagus begitu. Kemudian
yang ini yang seterusnya, ada komentar yang begini. Ali memang Anda pintar, tapi bergaullah dengan banyak kalangan, yang satu orang nggak bagus, langsung disimpulkan anak baru kemarin inti. Ya, hal itu hal biasa, maksudnya orang tidak sependapat dengan orang itu mengatakan hal itu tidak masalah gitu ya. Cuman sebenarnya dari yang tidak setuju dengan video saya itu tidak ada yang mengkritisinya dengan pakai ibarat juga, cuman pakai narasi ini dan itu kan kurang bagus, jadi tidak sinkron begitu. Ketika kita menyampaikan ilmu, maka kita ini boleh dikritik, atau kayak saya boleh dikritik, tapi dengan pakai ibarat juga, bukan hanya dengan narasi kosong gitu. Apalagi kita baca punyanya orang kita sampaikan, itu kurang bagus itu ya, itu kurang cerdas gitu bahasanya gitu ya. Itu dari Pak Sapa ya. Kemudian kita lanjutkan pada ini komentar terakhir yang saya baca pada orang yang kurang bagus di video saya tadi yang kemarin itu. Kemudian yang gini lagi nih, kenapa judulnya masukkan bahasa bermodal nasab? Antum benar-benar aku yakin anti dengan Pak Alwi. Kayaknya sudah tadi ini. Ya begitulah saya sih, mengkritisi atau itiraf tidak sesuai dengan materi yang saya sampaikan. Kemudian saya sekarang beralih dengan orang yang memang di video saya itu komen, memang bertanya dengan ibarat yang saya baca. Begini, ada yang berkomentar begini ya, yaitu namanya Jabir Mubarak ya, 9255. Ini yang bagus menurut saya. Ini Lora, coba dibahas pendapat dari Imam Syaukani dalam kitab beliau Nailul Autor ya, tentang menyembelih hewan kurban di masjid atau musola yang justru dianjurkan. Ibarat yang ditampilkan ini begini, qauluhu kana yadhbahu yanharu bil musalla fihi istihbabu ayyakuna dzabhu wan nahru bil musalla wa huwa al jabbana. Wal hikmah fi dzalika ayyakuna bi mar'a minal fuqara fayusibuna min lahmil udhiyah. Kemudian terjemahannya begini ini. Ini mau saya terjemahannya beda dengan teks asli yang Yato Manasri di dalam ibarat itu menurut saya. Jabbana di sana disebut sebagai tempat pemotongan hewan ya. Ya, sebagai tempat pemotongan hewan. Kemudian kita begini, ibarat ini sebenarnya kalau kita lihat, kita akan membahas musola di sana akan disebut sebagai jabbana. Jabbana ini kalau kita lihat, saya lihat di Komos kemarin itu ketika sebelum menyampaikan video tersebut, ketika saya sebenarnya memakai dalil itu untuk memperbolehkan, tapi kurang cocok. Saya diskusikan kepada beberapa teman saya, sebenarnya ibarat itu tidak cocok. Meskipun kita temukan dasarnya atau keputusan bolehnya menyembelih di rohbatul masjid atau di halaman masjid itu, NU online itu pakai ini, itu kurang cocok saya. Sebenarnya cocoknya pakai ibarat yang ada di Al-Mawsu'ah Al-Fiqhi Al-Kuwaitiyah itu. Cocoknya lebih cocok di sana seperti yang saya bacakan kemarin itu. Kemudian kalau kita lihat Jabbanah ini di dalam kitab Syarhun Nawawi ini, Ala Muslim ini, qala ahlul lughah al-jabbanuh wal jabbanatu huma as-sahra'u wa yusamma bihima al-maqabir li'annaha takunu fi sahra' wa huwa min tasmiyati syai'i bismi mawdi'ihi. Jadi maknanya itu kalau tidak sahra ya maqabir, makbarah begitu. Jadi kalau diartikan sebagai rahbatul masjid, halaman masjid kurang pas begitu. Tapi mungkin teman-teman punya referensi yang lain begitu. Bahwasanya mengatakan jabbanah ini diarahkan kepada tempat pemotongan hewan. Begitu. Sementara ibarat yang ditemukan begitu di dalam kitab Syarhun Nawawi Ala Muslim itu. Jadi kurang pas. Ibarat ini kalau digunakan terhadap pelegalan penyembelihan hewan kurban di depan masjid atau di halaman masjid atau di rahbatul masjid itu kurang pas. Begitu. Tuh di referensi yang saya temukan begitu ya. Nanti saya harapkan teman-teman ketika menyanggah itu ya memakai referensi, bukan pakai narasi ini dan itu. Itu kurang apa ya, saya malas menanggapi. Apalagi teman-teman yang menyanggah video saya dengan pakai bahasa yang kurang
yang tidak etis lah misalnya ini dan itu, kayak mencaci itu kurang bagus. Saya malas nyangga orang seperti itu. Nanti bahasanya malah ya bukan perang narasi, perang pemikiran atau perang ibarat, tapi malah saling caci ya, kurang bagus. Ya itu ya dari jawaban saya dari beberapa komentar yang ada ya. Sebenarnya untuk yang Jabir Mubarak itu ada beberapa lanjutan, tapi ya kurang saya sih tidak perlu ditanggapi karena pakai ibarat tadi sudah menjawab ya. Dan saya tidak perlu membacakan komentar-komentar yang yang bagus, tidak usah ya. Tadi membacakan komentar yang kurang bagus saya bacakan biar teman-teman puas begitu ya. Ya pokoknya begini, kita boleh berbeda dengan orang lain asalkan kita tahu aturannya, memakai referensi, memakai hujah, memakai dalil, tidak pakai narasi atau omong kosong saja. Ya dari saya kurang lebihnya wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.